Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, summa sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah, bi khairin, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Insya Allah pada hari ini kita akan belajar PABP kembali. Sebelum kita memulai pelajaran, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillahi ala kulli halin. Sekarang kita sudah masuk ke pembahasan materi. Dibuka bukunya halaman 85. Pelajaran kedua, adab dalam ucapan sehari-hari. Ustazah, kok langsung ke pelajaran kedua? Pelajaran satunya nggak dibahas. Karena di pembelajaran 1, yaitu mengenal Allah, sudah dibahas di semester sebelumnya. Dan sudah ada materinya di fikih ibadah, sudah dipelajari. Jadi kita lompat saja. Kenapa dilompat-lompat? Karena di semester 2 ini PABP ada 16 bab. Jika ingin PTS, kita harus menguasai 8 bab sekaligus. Karena itu memberatkan pihak sekolah mengurang-urangi bab yang tidak terlalu penting di dalam buku PABP ini. Oke, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran kedua. Semua perbuatan kita haruslah bernilai ibadah, termasuk ucapan kita sehari-hari. Karenanya, kita harus menjaga adab-adabnya. Apa saja adab-adabnya? Yang pertama, berbicaralah yang baik-baik. Yang kedua, gunakan kata-kata yang dapat dipahami. Yang ketiga, jauhilah ucapan yang kotor dan jorok. Yang keempat, janganlah mengikuti ucapan yang tidak disyariatkan seperti hore, astaga, buset, dan yang lain-lainnya. Adapun pada keadaan tertentu, ucapkanlah bacaan yang disyariatkan oleh Islam. Apa saja itu? Yang pertama, ucapan basmalah, yaitu mengucapkan bismillah, artinya dengan menyebut nama Allah. Kita membaca bismillah setiap memulai pekerjaan, ketika mau makan, mau minum, ketika mau naik kendaraan, keluar masuk masjid, dan masuk kamar mandi. Ucapan yang kedua adalah tahmid, yaitu mengucapkan alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Tahmid disebut juga hamdalah. Kita membaca alhamdulillah setiap selesai melakukan pekerjaan, selesai makan, selesai minum, mendapat kenikmatan, dan setelah bersin. Ucapan yang ketiga adalah ucapan tasbih, yaitu mengucapkan subhanallah, yang artinya maha suci Allah. Kita membaca subhanallah ketika ada peristiwa luar biasa atau selesai berkumpul dalam majelis, yaitu dalam doa kafaratul majelis. Dan ucapan yang keempat adalah takbir, yaitu mengucapkan Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Kita membaca Allahu Akbar saat Hari Raya Idul Fitri, saat Hari Raya Idul Adha,
mengalami peristiwa besar seperti perang, banjir, dan sebagainya juga saat berjalan mendaki. Ucapan tahmid, tasbih, dan takbir juga dibaca setelah sholat fardu. Ucapan yang kelima adalah isti'azah, yaitu mengucapkan a'udzubillah, yang artinya aku berlindung kepada Allah. Isti'azah juga disebut ta'awuz. Kita membaca a'udzubillah ketika hendak membaca Al-Quran, ketika berlindung dari gangguan setan, dan ketika khawatir tertimpa suatu musibah. Bunyi dari lafaz isti'azah yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ucapan yang keenam adalah istighfar, yaitu mengucapkan astagfirullah, artinya aku mohon ampun kepada Allah. Kita membaca astagfirullah ketika terlanjut berbuat dosa atau menyesalinya, dan setelah salam dalam sholat fardu. Ucapan yang ketujuh adalah insya Allah, yaitu mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Kita mengucapkan insya Allah ketika membuat janji kepada seseorang, ketika mendapat nasihat yang baik, dan ketika mengutarakan akan mengerjakan sesuatu pada waktu yang akan datang. Ucapan yang ke-8 adalah hauqalah, yaitu la haula wala quwwata illa billah, yang artinya tidak ada kemampuan dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita membacanya ketika meminta pertolongan kepada Allah dan ketika menghadapi suatu cobaan. Ucapan yang terakhir adalah istirja, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya kita hanyalah milik Allah dan pasti akan kembali kepadanya. Kita dianjurkan membaca istirja ketika tertimpa musibah atau mengetahui ada orang Islam yang meninggal dunia. Alhamdulillah, pelajaran pada hari ini sudah selesai. Ingat ya, setiap perbuatan kita harus bernilai ibadah. Dalam berbicara pun kita harus menjaga adab-adabnya, agar apa yang kita ucapkan bernilai pahala. Untuk tugas PABP, silakan kerjakan tugas evaluasi 1 di halaman 89 dan evaluasi 2 di halaman 90. Jika jawabannya tidak muat di buku paket, boleh diisi di buku tulis jawabannya. Pengumpulan tugas PABP paling lambat sampai jam 10 malam. Jika ada ananda yang qadarullah tidak bisa mengerjakan tugas atau mengumpulkan hari ini, silakan konfirmasi kepada Ana ya Bunda, karena tugas itu mengaruh kepada absensi siswa. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.